Ketiga terduga pelaku penculikan ini tak berkutik saat polisi meringkus mereka di salah satu penginapan di kawasan Pasaman, Sumatera Barat. Para pelaku ditangkap usai diduga menculik remaja putri berinisial AOS, warga Wonosari, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Anakku lahir nggak, Budi? Anakku lahir nggak? Kenapa kau istriku lagi hamil? Hah? Dalam penggerbekan, petugas mendapati korban yang tengah disekap. Polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku karena mencoba kabur saat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, penculikan terjadi lantaran masalah hutang sindikat narkoba antara pelaku utama dan kakak kandung korban. Pelaku memiliki masalah dengan Dedi, di mana Dedi ini adalah abang dari korban, si perempuan yang telah diculik, yang berdasarkan pengakuannya telah melarikan narkotika jenis sabu seberat 1 kg milik pelaku, sehingga para pelaku menculik adiknya dan meminta tebusan sebesar 400 juta rupiah kepada keluarga korban. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 senjata softgun, pistol jenis revolver, beserta amunisinya, dan 1 minibus yang digunakan untuk menculik korban. Kini, polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan hukuman kurungan penjara seumur hidup. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. 1 dari 2 siswa SMK tewas usai menjadi korban penembakan oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan bunker rahasia penyimpanan sabu dan uang saat menggerebek kampung narkoba. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siabu. Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengerebek kampung narkoba Jalan Kunti, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 4 pengedar dan 2 bandar yang biasa menyuplai sabu di wilayah tersebut. Dalam penggerebekan itu, polisi juga mendapati sebuah bunker yang digunakan untuk menyimpan sabu seberat 1 kg dan uang 230 juta lebih. Bunker tersebut ditemukan petugas di rumah para pelaku berinisial BA, DAR, MS, dan RS yang masih DPO. Penggerebekan berawal dari penangkapan pelaku DH, seorang residivis bersama istrinya LL, dan anak buah DH yang masih pelajar dan positif sabu. Perkembangan selanjutnya, selain bandar yang kami tangkap, ada bandar lain yang kemudian sekarang lari, namun kita sudah mengamankan 2 brankas. Jadi di dalam tempat tersebut itu ada bunker atau ruang khusus yang hanya bisa diakses oleh bandar tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sabu seberat total 1,4 kg dan uang 230 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI RTV. Siswa SD yang menjadi korban perundungan kakak kelasnya di Subang, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia. PJ Bupati Subang menonaktifkan kepala sekolah dan meminta polisi mengusut kasus tersebut. Tangis guru ARO, siswa kelas 3 SD negeri di Subang, Jawa Barat yang menjadi korban penganiayaan kakak kelasnya tak terbendung usai mengetahui bocah 9 tahun itu meninggal dunia. Korban menghembuskan napas terakhirnya setelah mengalami koma selama 5 hari. Tim Inafis Polres Subang langsung melakukan visum di ruang jenazah RSUD Subang. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi. Untuk saksi kemarin dari penyidik itu baru 3. Kemungkinan besok akan kita lebih dalami lagi bersama unit PPA. Besok akan merapat ke Belanakan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
Sementara penjabat Bupati Subang merasa prihatin atas peristiwa ini. Pihaknya pun menonaktifkan kepala sekolah dan menyerahkan terduga pelaku ke polisi untuk ditangani secara serius. Kepala sekolah itu saya nonaktifkan sampai selesai pemeriksaan selesai. Terhadap yang pelaku ini siswa ini. Saya minta itu Polres itu memproses. Ini tidak boleh terjadi lagi di Subang. Sebelumnya korban sempat mengeluhkan sakit kepala serta muntah-muntah. Saat dibawa ke rumah sakit, korban tak sadarkan diri dan kondisinya kritis. Dari keterangan pihak keluarga, korban mengaku bahwa dirinya dianiaya oleh kakak kelasnya yang berjumlah 3 orang lantaran tak mau memberikan uang. Sementara pihak sekolah belum memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI, RTV. 1 dari 2 siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah tewas usai tertembak oknum polisi di Semarang. Polisi berdalih kedua korban diduga anggota gangster yang mencoba melawan saat hendak diamankan ketika akan tawuran. Gama Rizkinata Oktavandi, seorang siswa yang juga anggota Paskibraka di SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas ditembak anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Gama meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Menurut Kapolrestabes Semarang, korban terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan ketika anggota polisi sedang mengamankan tawuran di Jalan Simongan. Korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Selain Gama, 1 siswa lain juga terkena tembakan di tangan dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Makanya kita pun juga istilahnya karena belum mendapatkan informasi yang jelas, kita tidak berani menyampaikan penyebab kenapa sampai tertembak. Hingga saat ini, baik pihak sekolah maupun polisi masih terus berkoordinasi dengan orang tua korban untuk menemukan jalan tengah dari peristiwa penembakan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk CSI, RTV. Seorang wanita ditemukan tewas terbujur kaku di pinggir jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia terbunuh usai terlibat cekcok dengan istri dari kekasihnya. Bagaimana kisah ini bermula dan mengapa korban bisa sampai terbunuh? Belum diketahui sama polisi. Di tempat pembuangan sampah. Iya. Pemandangan tak biasa terlihat di pinggir jalan Ismail Harun, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang wanita ditemukan telah tergeletak di semak-semak pinggir jalan. Wanita itu berbaju putih, bercelana jeans. Wajahnya masih utuh, namun ada beberapa bekas tanda-tanda luka lebam. Hampir bisa dipastikan ia merupakan korban pembunuhan. Informasi dan foto mengenai penemuan jenazah ini tersebar dengan cepat. Korban diketahui bernama Dameriahta Tarigan. Sehari-hari, wanita berusia 42 tahun ini berprofesi sebagai seorang babysitter alias pengasuh anak. Mengherankan, lantaran suami korban mengaku tak ada barang-barang berharga milik korban yang hilang. Barang-barang itu ada hilang. Handphone ada? Ada, tapi enggak ada. Dompet? Enggak. Oh iya, uang di dalam dompet ada juga. Empat hari setelah ditemukannya jenazah Dameriahta Tarigan, polisi meringkus 4 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan seorang wanita.
Ya, keempatnya terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Namun tak ada yang menyangka jika tersangka utama dalam kasus ini ialah Mariani, wanita berusia 49 tahun asal kota Medan. Motifnya cemburu, ya, sekitaran asmara, di mana pelaku ini dia merasa sakit hati dengan korban karena korban ada hubungan dekat dengan suaminya. Demikian. Mariani awalnya memergoki suaminya yang bernama Dedi tengah berduaan dengan korban di dalam rumahnya di Jalan Sehati, Kota Medan, Sumatera Utara. Selama 2 bulan terakhir, Mariani memang sudah lama curiga dengan perilaku suaminya itu. Tak heran jika keduanya akhirnya pisah ranjang. Namun pada hari itu ia memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Dan apa yang ia lihat ternyata membuktikan firasatnya. Suaminya main serong dengan membawa wanita lain ke dalam rumah yang telah ia tempati selama puluhan tahun itu. Mariani pun marah dan terlibat cekcok dengan korban hingga akhirnya aksi kekerasan pun tak terhindarkan. Korban dijambak dan kepalanya dibenturkan ke tembok dan meja yang ada di dalam rumah hingga akhirnya korban tak sadarkan diri. Mariani yang panik akhirnya meminta tolong kepada suami dan 2 orang saudaranya yang bernama Dedi Gunawan dan Sanif untuk membantu menyingkirkan korban dan menghilangkan jejak kejahatan yang telah ia lakukan. Perannya, ya, pelaku yang bernama Dedi ini yang merupakan suami dari pelaku utama Mariani, ya, perannya dia ikut mengantarkan korban dan sekaligus membuang korban di pinggir jalan. Cemburu buta kerap memicu prahara dalam cinta. Tak jarang emosi sesaat bisa berubah menjadi tindak pidana yang berujung penjara. Kasus kematian Dameriah Tatarigan menambah panjang kasus pembunuhan yang dipicu oleh hati yang tersakiti. Akhir Februari lalu, seorang wanita turut menjadi korban pembunuhan. Jenazahnya ditemukan berada di tepi jurang Tugu Patung Gajah, Kota Banjar, Jawa Barat. Wanita itu bernama Indriana Dewi Eka, seorang pegawai swasta asal Jakarta Timur. Polda Jabar akhirnya meringkus 3 orang pelaku. Tak ada yang menyangka jika otak pelakunya tak lain ialah seorang wanita berinisial DPP yang kala itu juga terdaftar sebagai calon legislatif. Usut punya usut, DPP cemburu terhadap korban yang sempat menjadi kekasih gelap kekasihnya itu. Rasa cemburu yang berlebihan bisa dialami oleh siapa saja. Banyak faktor yang menyebabkan pria dan wanita rentan mengalami emosi yang tak terkendali jika sedang cemburu dengan lawan jenisnya. Sehingga ketika ada orang lain mengambil hak milik orang lain, tentu muncul dong rasa marah, frustrasi gitu ya, kemudian harga diri, kemudian banyak deh emosi negatif yang dia rasakan. Bisa jadi juga mungkin ini bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian istrinya merasa nggak sabar, ya tadi kemarahan itulah yang memicu perilaku agresifnya. Kasus perselingkuhan sesungguhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang selingkuh bisa dilaporkan ke polisi. Ada pasal 284 KUHP dan pada KUHP yang baru yang akan berlaku tahun 2026, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga ada pasal 400 tentang tindak pidana ya perzinahan. Para pelakunya bisa dipidana hingga 1 tahun penjara, namun ada satu catatan khusus mengenai definisi perselingkuhan. Terkait dengan hubungan badan, ya, hubungan fisik, hubungan kelamin ya. Kalau masih mungkin telepon-teleponan, chatting-chattingan, kemudian
makan bareng, jalan bareng, apakah disebut selingkuh? Mungkin iya, cuma susah untuk merumuskan deliknya apa gitu. Karena belum ada tindakan yang mengarah ke arah hubungan badan gitu. Ini kalau saya jalan bareng, janjian bareng, ngedate bareng, nge-mall bareng, ngopi bareng, apakah selingkuh? Apapun alasannya, mengambil nyawa orang lain tidak bisa dibenarkan atas nama hukum. Dari kasus ini bisa kita petik pelajaran bahwa kita perlu mempunyai pengendalian emosi yang baik meski dalam kondisi tengah sakit hati. Jika tak sanggup menahan emosi, ada baiknya memanggil pihak ketiga untuk mendamaikan atau bisa juga melapor ke polisi. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya ampun sahabat, itu nyaris banget nih muatan dari truk ini mengenai plang yang ada di atas itu ya sahabat. Ya ampun, ngeri banget dan ini sangat berbahaya. Ya sahabat, pengendara ini jelas ya melakukan pelanggaran odol atau overloading overdimensi. Perlu sahabat ketahui bahayanya membawa barang melebihi kapasitas kendaraan kita dapat memiliki banyak dampak negatif. Dapat membuat kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengganggu arus lalu lintas. Ya sahabat, seharusnya sih ya pengemudi dari kendaraan ini dapat belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ya, di mana banyak truk ataupun mobil yang membawa muatan berlebih dapat mengganggu keseimbangan dan bisa menyebabkan kendaraan itu terguling. Kemudian karena bawaan berat sehingga mempengaruhi kendaraan untuk bermanuver dan menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini sahabat bisa membuat kemacetan dan juga kecelakaan. Dan saat jalan menurun juga bisa saja membuat rem kendaraan menjadi blong. Kebayangkan sahabat bahayanya membawa muatan melebihi kapasitas? Ya sahabat, mungkin maksudnya membawa muatan sekaligus banyak ini supaya nggak bolak-balik gitu ya, menghemat bensin mungkin tujuannya. Tapi kan masa kita mengesampingkan sisi keselamatan sih? Kalau hal ini kita lakukan untuk mencari rezeki dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, amit-amit nih, nanti siapa yang akan mencari rezeki untuk keluarga di rumah? Jadi sahabat, pikirkan kembali ya jika ingin membawa barang atau muatan yang berlebih. Selain itu sahabat, berdasarkan pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang diatur pada pasal 169 ayat 1 dapat dipidana kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Seorang oknum kepala desa menikam warganya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pelaku merasa terancam lantaran didatangi korban sambil berteriak dan menghina. Warga Desa Onang, Kecamatan Tibo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dihebohkan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oknum kepala desa kepada seorang warga. Pelaku berinisial AS menikam korban berinisial S di dalam rumahnya. Akibat peristiwa ini, korban tewas bersimbah darah. Korban diketahui datang ke rumah pelaku dengan mengendarai sepeda motor berknalpot bising. Korban juga sempat berteriak menghina dan mengancam pelaku. Pelaku yang merasa terancam kemudian mengambil parang dan menikam korban hingga tewas. Korban ini memang sudah pernah ada kasus juga, yaitu kasus penganiayaan maupun pengrusakan di rumah pelaku. Pernah sempat juga korban juga melakukan pengrusakan mobil tapi didamaikan. Kasus terakhir penganiayaan dan pengrusakan sudah diproses hukum dan dikenakan vonis pengadilan 1 tahun. Akibat kasus ini, pelaku dibawa ke Polres Majene untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV.
Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.